Oke, kembali lagi dengan Bom Bom Gaming, guys. Sebelum video ini dimulai, klik tombol subscribe, support terus Bom Bom Gaming Official ya guys. Oke guys, kembali dengan Bom Bom ya guys. Jadi di video kali ini Bom Bom mau membahas tuntas yang lagi viral-viral sekarang ini, larangan KPAI untuk mengucapkan kata anjay. Nah, jadi di video kali ini Bom Bom mau membahas kenapa sih anjay itu dilarang, siapa sih yang yang mempopulerkan kata anjay itu sehingga bisa dilarang gitu kan. Oke, saksikan video ini sampai habis, check it out. Oke guys, ini kita dapat sumber dari Detik News dengan judul itu, diadukan ke KPAI kata anjay sebenarnya umpatan atau bahasa gaul. Kalau menurut Bom Bom sih ini bahasa gaul ya guys. Kalau misalnya itu umpatan atau bulian, kenapa cakap kotor yang lain itu nggak dilarang? Kenapa mesti anjay? Padahal anjay ini kan kayak apa ya? Kayak hiasan aja untuk orang anak gaul ngomong kan gitu kan. Kalau menurut kalian gimana? Terus di komentar ya. Dilansir dari Jakarta, kata anjay ramai dibahas usai dipersoalkan artis sekaligus YouTuber Lutfi Abisal. Jadi si Lutfi ini yang mempersoalkannya, dia seorang YouTuber. Nah, kata anjay ini artis lah yang mengungkapkannya atau yang mempopulerkannya. Jadi Lutfi ini kata anjay bisa merusak moral generasi penerus. Para pakar bahasa pun buka suara. Jadi pakar bahasa ini buka suara semua. Nah, mulanya Lutfi membahas kata anjay ini usai disebut oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Lutfi membuat video khusus yang mendatangkan pakar bahasa hingga psikolog untuk membedah kata anjay itu ya guys. Lutfi memiliki 186.000 follower di Instagram dan 2.490.000 subscriber di YouTube. Bukan hanya membahasnya, Lutfi pun telah mengadukan anak yang memakai kata anjay ini ke KPAI. Dia melampirkan pula surel balasan dari KPAI. Anak di bawah umur bisa ngomong gini gara-gara apa sih? Next generasi kita, apa perlu KPAI dan Komnas Anak saya kirimi semua materinya untuk mengkaji ini, bicara di IG story-nya. Jadi si Lutfi ini yang naikkan beritanya lah gitu ya istilahnya. Menanggapi soal ramainya kata anjay ini, pegiat dan pencipta bahasa Indonesia Ivan Lanin mengatakan bahwa kata anjay pada mulanya itu netral. Menurutnya, yang bisa membangun persepsi dari makna itu adalah persepsi setiap orang. Kalau menurut Bom Bom pribadi guys, Ivan Lanin ini benar, anjay itu netral. Iya. Padahal ada kata bulian lain yang lebih parah daripada anjay gitu. Nah, tergantung maknanya itu dari persepsi setiap orangnya. Pasnya itu dibilang Bang Ivan Lanin ini. Nah, kata si Ivan Lanin lagi, menurut saya semua kata itu netral. Ia hanya menggambarkan konsep persepsi manusia yang membuat tidak netral. Nah, jadi semua kata itu di dunia itu netral. Jadi menurutnya si Ivan Lanin, kata itu hanya menggambarkan konsep persepsi manusia yang membuatnya tidak netral. Jadi pemahaman kita, persepsi kita itu yang membuat jadi tidak netral. Pada mulanya itu semuanya netral gitu. Persepsi itu bergantung pada lingkungan budayanya. Kalau dimanapun kita berada, dimanapun lingkungan kita, dimana budayanya, beda aja. Kalau di Medan ya, di Medan anjay itu ya nggak terlalu terlalu parah kali. Kami di sini di Medan mungkin lebih parah dari kalian di sana, tapi kami di sini udah biasa gitu loh. Jadi tergantung budayanya ya, lingkungan budayanya, itu maksud si Ivan tadi. Nah, Ivan Lanin ini mencontohkan dengan pemakaian kata anjing di Bandung. Nah, jadi contohkan di Bandung ya.
Dia menilai kata itu justru kerap dipakai sebagai pengganti koma. Pengganti koma. Jadi contohnya kayak gini bang. Lagi apa dek? Anjing. Udah makan belum dek? Anjing. Gimana kita mau dapat gebetan ya kalau pengganti komanya anjing? Ngeri ya di Bandung ya. Koma pakai anjing tau gue. Oke, itu nggak apa-apa, itu persepsi kita masing-masing aja lah. Nah, budaya lingkungan dan budaya kita juga masing-masing lah. Kalau di sana seperti itu ya maklum lah siapa. Kalau di sini kayaknya itu kayak aneh lah di telinga kita ya, aneh. Di Medan aneh lah. Masa pengganti koma anjing? Malah yang bisa bodoh. Nah, pada kalangan kaum muda di Bandung, misalnya kata anjing dan goblok kadang dipakai sebagai pengganti tanda koma dan tanda titik, apalagi cuma anjay ujarnya si Ipan tadi ya kan. Nah, sementara itu ada lagi nih pakar guys dari UIN Syahri Hidayatullah, namanya Hilmi Akmal, menilai anjay termasuk dalam bahasa slang. Nah, anjay itu masuk slang loh gitu. Bahasa ini digunakan untuk kalangan sosial tertentu. Dalam bahasa itu ada ragam resmi atau formal dan tidak resmi atau informal. Dalam ragam yang informal ini ada yang disebut dengan slang. Jadi slang ini masuk ke kategori tidak resmi atau informal gitu loh guys. Slang sendiri adalah ragam informal yang sifatnya musiman dan dipakai oleh kalangan sosial tertentu, terutama remaja, agar orang di luar kelompok mereka tidak paham dengan pembicaraan mereka. Nah, itu kata si Ilmi tadi. Ini ada benarnya juga guys. Dulu kalau kalian zaman sekolah, kalau kalian dulu sekolah, kalian punya geng-geng tertentu, pasti kalian menciptakan sebuah bahasa atau sebuah kata yang tidak dimengerti oleh orang lain dan tidak dimengerti oleh kelompok yang lain gitu loh. Jadi kalian sendirilah yang mengerti bahasa itu. Kalau Bung pribadi pernah mengalami seperti itu. Jadi anjay itu kata inilah, kata slang. Nah, slang itu tadi kalian membuat kata yang kalian mengerti sendiri dalam kelompok kalian sendiri dan sifatnya musiman gitu loh. Itu menurut si Hilmi tadi. Sebenarnya benar juga ini. Jadi mungkin ada sebuah kalangan atau sebuah kelompok dia mempopulerkan kata anjay, 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 anjay gitu loh. Dia mempopulerkan kata anjay. Jadi mungkin ini akan musiman ya, nggak selamanya itu viral kayak sekarang anjay. Tapi kenapa bisa KPAI melarang ngomong anjay itu guys sambil buat undang-undangnya? Sementara kan banyak cakap kotor lain. Oke, kita sambung. Dia mencontohkan bahwa bahasa slang juga pernah dipakai di era generasi 80-an. Sedangkan anjay menurutnya kini lebih sering dipakai generasi muda era 2000-an. Nah, jadi slang ini udah dari tahun 80-an udah ada guys. Nah, generasi muda era 2000-an ke atas ketika mengumpat dengan menyebut kata anjing, mereka menyebutnya dengan kata anjir. Anjir atau yang kini lebih sering diucapkan adalah kata anjay. Nah, itu benar juga nih, evolusi kata anjing itu anjing, anjir, injir, baru anjay. Bentar lagi anjay. Pokoknya macam lah kalau apa ya anak generasi muda milenial ini banyak kali lah. Nah, namun lanjutnya makna kata anjay bisa menjadi dua, yaitu senonoh dan nilai rasa. Jadi ada dua nanti ini. Artinya menurut si Hilmi tadi terkait apakah kata anjay itu kata yang tak senonoh atau bukan. Kata itu termasuk tidak senonoh karena termasuk dalam kata umpatan, terutama bila diutarakan ke orang yang secara sosial lebih tinggi. Nah, jadi itu kayak menyindir. Kalau kata anjay ini dibilang menyindir kalau
kita ucapkan ke sosial lebih tinggi, misalnya ke Bapak DPR, ke Bapak Presiden. Nah, kita turunkan lagi lah, turun tinggi kali ya, ke guru kalian waktu sekolah. Kalian ngomong anjay ke guru kalian itu kurang ajar. Bom dulu nggak pernah dulu kayak gitu ya waktu main sekolah ya. Biar tahu kalian, janganlah ngomong anjay itu sama guru. Jangan ngomong anjay ke status yang lebih tinggi daripada kalian gitu. Contoh orang tua, guru, siapa lagi? Abang kalian, kakak kalian, usia yang lebih tua daripada kalian, senior, pokoknya jangan. Tapi kalau di kalangan kelompok kalian itu terserah kalian, karena itulah tadi yang dibilang Silmi tadi, itu kata slang gitu. Namun sebuah kata bisa dimaknai berbeda tergantung nilai rasa petutur atau pendengar saat mendengar sebuah katanya. Nah, ada juga nih yang senada sama Silmi atau sependapat lah sama Silmi. Disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, itu Bapak Abdul K. Bapak Abdul K ini menjelaskan bahwa bahasa sifatnya itu netral, namun bisa bermakna lain jika ada maksud lain di penuturnya. Menurut Bapak Abdul K, kata atau bahasa itu sebenarnya netral. Misalkan saya bilang anjing, itu hewan berkaki 4, masa 5 Pak? Itu akan netral gitu loh. Nah, lalu kita gunakan tergantung penggunaannya. Kalau saya pakai mengumpat, yang mengumpat jadinya Anda tersinggung. Jadinya Anda tersinggung, ada yang tersinggung. Betul juga Pak. Makanya jangan serius-serius sekali ya. Kalau ngomong jangan anggap serius sekali. Tapi salah kata tersinggung Pak. Salah kata tersinggung. Dia juga menjelaskan bahwa kata anjing mulanya berasal dari kata anjing yang populer dipakai oleh masyarakat Bandung. Dia menilai bahwa kata anjing tergantung pada niat sang penutur. Kan itu mulanya dari Bandung, ya kan? Ada anjing, anjrit, anjir, sampai yang nasionalnya itu ada anjay gitu loh. Jadi secara pragmatiknya tergantung pada niat. Kasih Pak Abdul K. Nah, tergantung siapa yang dikatakan. Kalau dia katakan di temannya sendiri tidak masalah gitu. Itu akan masuk bahasa gaul atau bahasa slang. Nah, ini sih pendapat lah ya sama si Ibu Ilmi ya. Nah, kesimpulan dari artikel ini ya guys ya, bom sebenarnya nggak masalah ya kata anjay ini, kecuali anjay ini kita pakai ke sosial lebih tinggi itu baru ya benar. Tapi kalau kita di kelompok kita di geng kita nggak masalah lah, namanya itu kata slang tadi. Nah, buat apa ya, buat teman-teman semuanya ya, bom di sini juga netral ya. Kalau kalian mau ngomong anjay, ngomong aja nggak apa-apa, tapi jangan untuk ke sosial lebih tinggi kayak orang tua kalian, abang kalian, itu jangan. Kalau untuk teman-teman nggak apa-apa. Nah, untuk sahabat-sahabat bom semua, para subscriber bom, agak direm sedikit lah kata anjay itu karena udah keluar undang-undangnya ya guys. Mohonlah kita semua ini di sini, seluruh rakyat Indonesia harus damai lah ya, harus baik. Kita nggak boleh melawan peraturan pemerintah. Kita juga di sini di bawah naungan pemerintah, apa-apa semua kita dari pemerintah. Mohonlah guys, kita ikutin aja. Nah, dibalik itu semua, kalau kita lagi bergabung sama kawan, sosial kita sama sederajat tadi, satu geng gitu kan, nggak masalah lah pakai ngomong anjay gitu kan tidak ada yang tersinggung di situ. Jadi inilah guys ya, yang ada sekarang ini di Indonesia ini, kata anjay sampai viral. Bom juga miris lah ya, bisa pula kata anjay yang viral. Kenapa enggak alhamdulillah ucapkan kata bersyukur gitu loh yang diviralkan. Itulah salah satu apa ya,
miris lah. Itulah salah satu mirisnya yang Bom merasakan. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan dari Bom ya. Bom nggak mau banyak-banyak kali artikel yang Bom baca untuk dibawa ke pembahasan ini. Nantinya bakal banyak pro dan kontranya nanti jadinya. Bom hanya mau satu artikel aja bahasnya karena ini kan dari ahli bahasa ya yang menuturkannya. Jadi sampai di sini dulu video Bom. Kalau kalian suka sama konten Bom, kalian klik tombol subscribe-nya, kalian share video ini, kalian like ya guys. Oke guys, bantu supportnya kalian. Sampai jumpa di video Bom berikutnya. Bye bye.